Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan hai Sobat Pinisi Radio, senang sekali rasanya saya Zasya masih diberikan kesempatan untuk bisa nemenin Sobat Pinisi di episode kita kali ini di Pinisi Radio. Dan gimana nih kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, bahagia dan juga semangat gitu ya. Meskipun saat ini Sobat Pinisi berada dalam ketidakpastian. Ketidakpastian apa ya? Ketidakpastian mungkin hubungan kamu antara dia, apakah pengen dilanjutin atau disetopin aja, atau mungkin ketidakpastian yang sekarang dialami secara masif di Indonesia, yaitu ketidakpastian ekonomi. Dari urusan hati merembet ke urusan ekonomi. Ya, tapi Sobat Pinisi secara sadar nggak sadar gitu ya, ketidakpastian ekonomi saat ini tuh membuat kita harus terus optimis nih dalam membangun perekonomian di Indonesia. Dan salah satu upaya yang dilakukan yaitu dengan mendorong investasi dan juga perdagangan. Nah Sobat, hari ini kita akan membahas tentang membangun negeri melalui investasi berkelanjutan bersama narasumber saya pada hari ini yang tentunya beliau sebagai Manajer Regional Investment Relation Unit ada Mbak Kiki. Hai Mbak Kiki. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya Mbak? Alhamdulillah baik ya. Baik. Ketidakpastian apa nih Mbak yang Mbak rasakan? Ketidakpastian apa nih? Gejolak ekonomi atau gejolak hati? Iya. Tapi tentunya karena udah ada Mbak Kiki, boleh nggak sih Mbak Kiki menjelaskan kenapa sih investasi itu sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi? Oke, kalau dibilang kenapa ya investasi itu sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi, sebenarnya alasannya banyak. Cuman saya bahas dua aja. Yang pertama itu adanya investasi itu tentu saja meningkatkan produksi. Kenapa? Karena adanya investasi tentu saja akan ada peningkatan kapasitas produksi melalui misalnya ini pembangunan pabrik, terus pembelian mesin dan teknologi baru ya, yang pada akhirnya juga akan meningkatkan output barang dan jasa yang mana itu akan menjadi sumber pertumbuhan ekonomi. Dan yang kedua juga yang tidak kalah penting itu dengan adanya investasi juga menciptakan lapangan pekerjaan ya, terutama untuk sektor yang produktif seperti manufaktur ataupun industri pengolahan. Dan jika ada penambahan lapangan pekerjaan kan otomatis pendapatan masyarakat juga bertambah dan itu akan berimpact pada peningkatan konsumsi yang juga yang kita tahu juga adalah sumber pertumbuhan ekonomi. Dan yang paling penting itu investasi itu merupakan mesin pendorong utama dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan. Kenapa? Karena menciptakan nilai tambah juga memperkuat struktur ekonomi dalam jangka panjang. Dan jika dikaitkan dengan Sulawesi Selatan sendiri nih Mbak Syasha, sebenarnya kontribusi investasi dalam rata-rata 10 tahun di Sulawesi Selatan itu sebesar 37,6%. Bahkan kita itu di atas kontribusi rata-rata nasional sebesar 36,1%. Jadi cukup besar ya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Oke. Nah, tadi udah nyinggung nih tentang investasi Sulsel nih. Kalau ngelihat peluang investasinya di Sulsel itu kayak gimana Mbak? Wah, kalau dibilang peluangnya seperti apa? Sebenarnya peluangnya besar. Ada dua faktor utama nih kalau saya boleh lihat ya. Pertama, dari segi posisi geografi Sulawesi Selatan ini sangat menguntungkan ya, karena kita itu merupakan hub di kawasan Indonesia Timur. Dan yang kedua, potensi investasi di Sulawesi Selatan sangat besar karena masing-masing kabupaten kota yang ada, ya 24 kabupaten kota ini sebenarnya memiliki potensi sektor unggulan. Jadi baik di hortikultura seperti pertanian, tabama, perkebunan maupun perikanan, dan juga ada industri logam ya, sumber daya mineral ataupun non mineral, dan juga yang tak kalah penting itu ada pariwisata. Jadi sangat besar. Itu sih pastinya ya karena kita udah banyak banget nih spot-spot. Iya, potensinya. Iya, betul sekali. Nah, ngomongin tadi tuh potensi kan, udah banyak banget ternyata sektor-sektor yang bisa menjadi peluang investasi gitu. Nah, kalau berbicara yang paling besar potensinya di antara sektor-sektor tadi tuh, sektor mana tuh Mbak? Wah, kalau dibilang paling besar sebenarnya banyak Mbak. Cuman kalau dari pengalaman kami di Riru ini ya, sebenarnya kita bisa lihat ini ada dua sektor utama ya. Yang pertama itu perikanan tangkap, yang kedua rumput laut ini terbukti rumput laut ini diminati investasi. Di Sulsel juga kan emang
terbesarnya itu ini ya perikanan gitu ya. Termasuk juga rumput laut ya di dalamnya. Contohnya itu di Kabupaten Bone ini kan kita sudah ada proyek investasinya itu menjadi minat investor ya, terutama investor Jepang. Dan dia lagi Oke, berarti di Bone itu ada rumput laut ya? Ada, bahkan nggak cuma di Bone Mbak, ada potensi juga yang baru pemenang SSC ini kan Luwu Timur ya. Ada banyak potensinya rumput laut. Dan kedua juga ada renewable energy juga. Energi terbarukan gitu ya. Seperti di Jenek Ponto, bener kan? Jenek Ponto PLTB 2 itu sudah ada minat. Jadi one meeting dengan investor Singapura. Jadi dua sektor itu sih sebenarnya itu yang paling diminati investor gitu ya? Iya, sejauh ini ya. Oke. Nah, Sobat Pinisi, tentunya masih banyak lagi obrolan saya sama Mbak Kiki terkait investasi berkelanjutan. Jadi buat kamu yang pengen tahu lebih lanjut, jangan kemana-mana, tetap stay on Pinisi Radio. Balik lagi Sobat Pinisi, dan tadi kita udah dengerin Mbak Kiki sekilas ngomongin tentang lingkup dari investasi berkelanjutan gitu ya. Peluang-peluang di sulselnya seperti apa, sektornya apa aja, dan lanjut ya. Kita lanjut ngomongin soal kebijakan nih, kebijakan atau upaya yang telah dilakukan Bank Indonesia dalam mendorong realisasi investasi berkelanjutan itu udah seperti apa tuh Mbak Kiki? Oke, kalau dibilang gimana upaya kita, jadi Sulawesi Selatan ini kan sebenarnya kita satuan kerja yang memiliki fungsi RIRU ya, Regional Investment Relation Unit. Jadi kami di sini bekerja, tentu saja tim RIRU ini sangat mendorong untuk fasilitasi dan pengembangan investasi yang ada di Sulawesi Selatan. Contoh konkretnya adalah kami bekerja sama dan berkoordinasi dengan Pemda khususnya dalam Forum Pinisi Sultan itu untuk melaksanakan SSIC, South Sulawesi Investment Challenge, itu setiap tahun ya, ini tahun keempat sudah dilaksanakan untuk mendorong proyek-proyek yang layak ditawarkan kepada calon investor. Dan yang kedua itu kami juga melakukan fasilitasi promosi investasi, baik promosi yang ditawarkan oleh KPWLN gitu, KPWLN kita, dan atau juga kita melakukan SSIF, South Sulawesi Investment Forum setiap tahun. Jadi biasanya di bulan Oktober atau November sih ada forum besar gitu. Berarti SSIC dulu lalu SSIF. Iya, betul. Gitu. Dan itu emang KPWDN dan juga KPWLN saling bersinergi gitu ya? Untuk itu terpisah sih sebenarnya. Jadi kalau misalnya ada KPWLN mau mengundang gitu, kita akan memfasilitasi gitu. Tapi SSIF dia kalau mereka mau datang juga silakan. Tapi biasanya kita memfasilitasi ke sana gitu. Kalau SSIF kan kita mengundang orang luar ke sini gitu. Dan sebaliknya kalau ada undangan dari luar kita memfasilitasi. Gitu. Seperti itu. Nah tadi tuh ada sempat nyebutin sama nih kayak nama programnya kita, Pinisi ya. Pinisi Sultan. Forum Pinisi Sultan. Boleh nggak dijelasin itu Forum Pinisi Sultan itu kayak mana tuh Mbak? Jadi sangat Sulawesi Selatan sekali. Sangat kearifan lokal ya. Kearifan lokal. Iya, jadi ini ada singkatannya. Forum Pinisi Sultan itu sebenarnya namanya kepanjangan adalah Forum Percepatan Investasi Perdagangan, Perindustrian dan Pariwisata Sulawesi Selatan. Nggak BI namanya kalau nggak disingkat-singkat gitu ya? Enggak, ya jadi ini sebenarnya ada nggak cuma BI isinya Mbak, ada Pemda juga yang terkait ya, seperti ya perindustrian tentu saja ada DPM PTSP ya untuk investasinya, kemudian Dinas Perindustrian, Bapelitbangda, Dinas Perdagangan juga, dan juga ada Dinas Pariwisata. Jadi kita saling kerjasama, kolaborasi untuk percepatan tadi investasi, dan ini sebenarnya dibentuk melalui Pergub Sulawesi Selatan ya nomor 35 tahun 2020. Berarti udah sah gitu ya? Udah sah. No kaleng-kaleng gitu ya? No kaleng-kaleng, no ken-ken ya. No ken-ken ya. Oke, Sobat Pinisi, tadi udah ngebahas tentang Pinisi Sultan gitu ya. Kita ulik lebih dalam lagi tentang Pinisi Sultan setelah lagu yang satu ini. Balik lagi Sobat Pinisi, masih bareng Zasya dan juga Kiki ya. Oke, tadi nih Mbak Kiki kita udah ngebahas tentang Forum Pinisi Sultan. Iya. Nah, boleh tahu nggak ada berapa tahap atau program dalam Forum Pinisi Sultan ini mengakurasi investment ready to offer atau IPRO di SSIC?
Iya, kalau tahapannya itu sebenarnya ada 3 tahapan utama ya. Yang pertama itu setelah project owner gitu, biasanya tuh Pemda ya, ke Pemda Kabupaten Kota itu mensubmit proposal iPro mereka, itu harus terstandarisasi. Untuk tahun ini itu ada 5 standar yang kita lakukan. Pertama itu harus standar dari strategic case, economic, financial, commercial dan management case-nya itu harus memenuhi itu semua. Nah, iPro yang sudah memenuhi standar-standar tersebut, 5 case model yang juga diadaptasi dari G20 ini, kemudian dipilih oleh konsultan juga dan panitia ya, juga juri, tim seleksi juri untuk kemudian dilakukan verifikasi lapangan. Jadi ya semua iPro yang terpilih ini nanti akan diambil 8 terbaik itu untuk dilakukan verifikasi lapangan. Tujuannya apa? Untuk melihat benar nggak sih ini statusnya, apakah status palsu, clear-kah lahannya, apakah tanah ulayat, tanah sengketa, dan juga gimana progresnya, izin segala macam. Setelah itu, setelah kita menjaring 8 iPro terbaik ini, kemudian kami akan memilih 6 sih tahun ini ya, 6 iPro terbaik untuk kemudian dipresentasikan dalam final SSIC gitu. Untuk kemudian dipilih 3 terbaik, 3 pemenang ya. Persaingan ini sengit ya berarti ya, karena ada 5 tahapan tadi itu yang memang betul-betul sangat-sangat bisa mempengaruhi penilaian gitu ya. Memang benar-benar harus dicek segala macam gitu ya. 3 tahapan tapi harus memenuhi 5 strategic case, 5 model case tersebut. Berarti 3 tahapan tuh. Dan tadi juga Forum Pinisi Sultan ini memang sebuah wadah gitu ya untuk investasi gitu ya Mbak Kiki ya. Iya, forum bersama Pinisi ya. Sultan. Kalau TPID gitu ya, pengendalian inflasi ada forum TPID-nya gitu. Investasinya investasi Forum di Pinisi daerah Sultan. Pinisi Sultan untuk Sulawesi Selatan. Gitu. Nah, kita udah ngobrol tentang konsepnya seperti apa, kegiatannya apa aja, dan sekarang adalah moment of truth. Pembuktian. Kalau boleh tahu sejauh ini udah berapa banyak sih dan udah berapa besar investasi yang berada di Sulsel melalui Forum Pinisi Sultan ini, Mbak? Iya, sejauh ini sejak adanya Forum Pinisi Sultan ini sudah ada 10 letter of intent dari proyek investasi yang ditawarkan. Jadi sudah ada minat dari 3 investor ya, enggak cuma 3 sih, cuman negaranya ada 3, ada dari Australia, Jepang dan juga Singapura. Jadi ada 10 letter of intent gitu terhadap proyek yang sudah ditawarkan gitu. Gitu. Berarti memang sangat-sangat terbuka ya untuk negara-negara lain untuk bisa berinvestasi di Sulsel khususnya gitu ya. Iya, betul. Nah, Mbak, dari sekian banyak negara di dunia, boleh nggak diinfoin, dikasih tahu nih alasan yang mendukung mengapa investor-investor harus berinvestasi di Indonesia khususnya di Sulsel? Alasannya kenapa? Ada 3 of 3 nih. Kita bilang. 3 of 3. Jadi yang pertama itu alasannya posisi gitu. Posisi menentukan prestasi. Posisi menentukan ujian dong, Mbak. Ujian. Betul ya. Jadi posisinya kita secara geografis itu sangat diuntungkan kan. Karena hub kawasan Indonesia Timur dan juga sangat dekat dengan Asia Pasifik juga ya untuk jalur perdagangannya. Kemudian dan Sulawesi Selatan ini sangat kaya akan sumber daya alam ya, seperti saya bilang tadi ya Mbak ya, kayak ada potensi pariwisata, terus ada renewable energy dan juga sumber daya alam lainnya. Dan yang ketiga ini sebenarnya dari investor beberapa tahun terakhir ini juga investor tuh sangat tertarik di bidang renewable energy dan juga SDA ya, dan juga yang dimana kedua sektor ini sudah ada di Sulawesi Selatan, jadi secara tidak langsung ya sudah diminati oleh investor sih. Sangat menarik perhatian. Betul, sangat gitu menarik perhatian. Bukan cuma Mbak Kiki aja. Iya, bukan. Investor dunia ya. Iya. Tapi tentu aja itu harus didukung juga Mbak sama Pemda terkait juga ya, semua yang terlibat. Terutama dalam kemudahan investasi, kemudian juga akses jalan, akses transportasi, termasuk bandara juga kan. Itu juga mempengaruhi ini ya, investasi itu ya. Dan juga status clean and clear lahan gitu. Statusnya harus jelas, nggak boleh status palsu. Nggak boleh Vidi Aldiano. Nggak boleh Vidi Aldiano.
Harus jelas Harus statusnya, jelas. clean and clear. Oh, tentunya pembahasan tentang investasi berkelanjutan ini membuka pikiran kita ya bahwa di Sulsel itu nggak hanya pisang epeng, nggak hanya jalan kote, Iya. pisang ijo, tapi ternyata banyak banget sektor-sektor yang bisa menarik perhatian para investor. Iya, betul. Seperti itu tadi juga udah dijelasin sama Mbak Kiki bahwa renewable energy sama yang apa tadi Mbak yang rumput laut Rumput laut, itu ya. sangat menarik perhatian para investor, bahkan udah one on one meeting ya sama One-on-one meeting, iya. buyer lagi investor dari Singapura. Dari Singapura, iya. Sangat Nggak cuman keren. itu juga ya, PLTB juga ya, di Jene Ponto. Yang gitu. Jene Ponto, Jepot. Siapa sih orang Jepot. Jene Ponto? Nggak ada. Oke, kalau gitu terima kasih banyak Mbak Terima Kiki, kasih pembahasan kembali. kita tentang investasi berkelanjutan ini sangat oke banget ya. Yang tadinya saya nggak tahu tentang Riru itu kerja apa aja, ternyata sangat membuka wawasan saya pribadi ya. Terima kasih sudah bersedia hadir di sini Mbak, dan Iya, tentunya sama-sama. bukan BI namanya kalau menutup sebuah kegiatan tanpa pantun ya. Pantun saya yaitu ini tentang jalan-jalan. Terima kasih tim penulis. Pergi rekreasi ketemu alumni. Cakep. Pulangnya menuju ke Kenya, jauh banget Kenya. Sekian Pinisi Radio hari ini. Jangan lupa saksikan Pinisi Radio selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.